Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswad Satria Pratama dengan stand book NIM E1E12403. Di sini saya akan mempresentasikan sejauh mana progres saya dalam membuat makalah tentang penerapan aljabar linear dalam bidang informatika. Di sini, saya mengambil judul pengolahan gambar sederhana pada citra digital menggunakan transformasi geometris 2D, yaitu translasi, rotasi, dan skala. Baik, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Di era digital saat ini, pengolahan citra atau image processing memainkan peran penting dalam berbagai bidang teknologi, mulai dari pengembangan aplikasi berbasis komputer, sistem pengenalan wajah, hingga visualisasi data dalam sains dan rekayasa. Salah satu dasar penting dalam pengolahan citra adalah kemampuan untuk memanipulasi bentuk, posisi, dan orientasi objek yang terdapat dalam gambar. Untuk mencapai hal ini, digunakan konsep transformasi geometris dua dimensi seperti translasi, rotasi, dan skala yang kesemuanya dapat diimplementasikan secara matematis melalui operasi matriks dalam aljabar linear. Transformasi geometris merupakan sebuah teknik di mana teknik ini dapat mengubah posisi, orientasi, dan skala dari beberapa gambar atau objek dalam dua dimensi secara serentak untuk mencapai keselarasan atau konsistensi relatif antara mereka. Dalam transformasi geometris terdapat terapan pemrosesan citra digital yaitu pergeseran citra, pemutaran citra, dan penyesuaian skala citra. Untuk mempermudah proses analisis dan visualisasi transformasi, digunakan objek berbentuk gambar sederhana seperti segitiga, persegi panjang, trapesium, atau kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut karena struktur datanya yang sederhana serta perubahan posisi dan bentuknya yang mudah diamati. Baik, langsung saja kita masuk ke tujuannya. Yang pertama, mempelajari dan memahami konsep transformasi geometris 2D atau dua dimensi, khususnya translasi, rotasi, dan skala. Yang kedua, mengimplementasikan transformasi tersebut pada gambar sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, memvisualisasikan perubahan bentuk dan posisi objek sebagai hasil dari transformasi. Yang keempat, menghubungkan teori aljabar linear dengan penerapannya dalam pengolahan citra digital. Kemudian ada alat dan teknologi. Nah, alat dan teknologi yang digunakan di sini yaitu yang pertama bahasa pemrograman. Kita menggunakan bahasa Python 3.13 yaitu versi terbaru dari Python. Yang kedua yaitu ada library. Library yang digunakan di sini ada dua, yaitu yang pertama ada library NumPy untuk operasi matriks dan yang kedua ada library Matplotlib atau untuk visualisasi gambar. Yang ketiga ada platform. Platform yang digunakan yaitu ada Google Colab atau Jupyter Notebook. Kemudian ada sistem operasi. Sistem operasi di sini bisa menggunakan Windows, bisa menggunakan Linux atau macOS. Kemudian kita masuk ke prinsip kerja. Bagaimana prinsip kerja bagaimana prinsip kerja transformasi geometris tersebut? Yang pertama yaitu ada inisialisasi koordinat gambar sederhana. Gambar sederhana dapat berupa berbagai bentuk dasar dua dimensi seperti segitiga, persegi panjang, trapesium, atau kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Pemilihan bentuk disesuaikan dengan tujuan visualisasi, dan kemudahan pengolahan. Setiap bentuk didefinisikan dengan kumpulan titik koordinat pada sistem Kartesius. Misal, sebuah persegi panjang dapat didefinisikan oleh titik-titik seperti 0,0, 2,0, 2,1, dan 0,1. Begitu pula dengan eh, gambar sederhana yang lain seperti segitiga, trapesium, atau kombinasi dari bentuk-bentuk itu. Yang kedua, penerapan transformasi geometris. Transformasi dilakukan berdasarkan
tiga jenis utama. Yang pertama, yaitu ada translasi objek. Ada translasi. Objek dipindahkan ke posisi baru dengan menambahkan vektor translasi ke setiap titik koordinat. Rumusnya yaitu P aksen sama dengan P tambah T, di mana P itu adalah titik awal, T adalah vektor translasi, dan P aksen adalah titik hasil. Contoh, jika terdapat titik A yaitu 1,2 dan diterapkan translasi dengan vektor 2,1, maka posisi barunya yaitu A aksen sama dengan A tambah T, di mana berarti 2,1 ditambah 1,2 ditambah 2,1 berarti hasilnya 3,3. Jadi translasinya dipindahkan ke titik 3,3 seperti itu. Yang kedua yaitu ada rotasi. Nah, rotasi ini yaitu objek diputar terhadap pusat rotasi. Biasanya titik asal 0,0 dengan matriks rotasi R0 sama dengan cos 0, min sin 0, sin 0, cos 0. Setiap titik dikalikan dengan matriks ini untuk memperoleh posisi baru setelah rotasi. Nah, misal em, jika ada sebuah titik, yaitu titik A misal, dia itu 1,0 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka yang nol ini berubah menjadi 90 derajat. Berarti R 90 derajat sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikalikan dengan titik A yang tadi yaitu 1,0. Berarti cos 90 derajat kan 0 ya. Min 9 min sin 90 derajat yaitu min 1. Sin 90 derajat itu 1. Cos 90 derajat itu 0. Dikalikan dengan titik A yang tadi yaitu 0,1 1,0 sehingga menghasilkan eh, titik baru eh, sehingga menghasilkan titik titik baru yaitu 0,1. Kemudian ada skala. Skala dia mengubah ukuran objek dengan memperbesar atau memperkecilnya sesuai dengan faktor skala yang diberikan untuk sumbu X dengan dan sumbu Y. Di mana S ini atau skala sama dengan SX atau skalanya sumbu X 0, 0, dan SY atau skalanya sumbu Y. Contoh, terdapat sebuah titik yaitu titik C misal. Dia itu titik C itu 1,2. Jika diskalakan dengan S jika diskalakan dengan SX-nya itu SX-nya itu atau skala sumbu X-nya yaitu 2 dan SY-nya itu atau skala sumbu Y-nya yaitu 0,5, berarti eh, objek itu diperbesar dua kali lipat di arah sumbu X yaitu secara horizontal dan diperkecil eh, setengah kan karena 0,5 di arah sumbu Y yaitu di arah vertikal seperti itu. Maka eh, yang ketiga yaitu ada implementasi dalam Python. Transformasi dilakukan secara numerik menggunakan pustaka NumPy untuk pengolahan array atau matriks dan matplotlib untuk menggambar bentuk hasil transformasi. Objek awal diinput sebagai array koordinat lalu dikalikan atau dijumlahkan sesuai jenis transformasi. Yang keempat yaitu ada visualisasi hasil. Hasil transformasi ditampilkan dalam grafik dua dimensi. Setiap hasil transformasi ditampilkan dengan warna yang berbeda untuk membedakan bentuk asli dan transformasi.
bentuk asli, hasil translasi, rotasi, dan skala ditampilkan berdampingan agar perubahan dapat dibandingkan secara langsung. Baik, langsung saja kita ke hasil visualisasi. Nah, kita mengambil contoh sebuah gambar sebuah segitiga sederhana. Nah, visualisasi yang dihasilkan berupa 4 plot, yaitu yang pertama ada segitiga aslinya. Di sini segitiga aslinya itu, aduh, di sini segitiga aslinya itu berwarna biru, menunjukkan bentuk awal segitiga. Kemudian ada translasi, yaitu segitiganya digeser ke kanan dan ke atas. Jadi ke kanan dulu, baru ke atas. Dia dilambangkan dengan warna hijau untuk membedakan segitiga yang asli dengan segitiga yang sudah ditranslasi ini. Yang ketiga yaitu ada rotasi 45 derajat. Nah, segitiga diputar searah jarum jam, yaitu warna oranye ini. Sehingga dia itu kayak agak miring begitu. Ini eh, translasi dan rotasi itu ini menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi tinggal dimasukkan saja. Yang keempat yaitu ada skala kali dua. Segitiga diperbesar 2 kali ukuran awalnya. Ini agak mudah sih sebenarnya karena hanya diperbesar begitu, dikali 2 saja begitu. Hasil visualisasi ini menunjukkan perubahan posisi translasi, orientasi, atau rotasi dan ukuran atau skala dari objek segitiga secara jelas dan dapat diamati dengan mudah oleh pengguna. Ya bisa dilihat sendiri lah ya. Di sini segitiga asli itu berwarna biru, yang dimana di sini ukurannya itu kayaknya titik segitiganya itu 1,0. Kemudian ditranslasi, digeser ke kanan dan ke atas sehingga menghasilkan titik di sini 2,1. Kemudian rotasi sini melambangkan warna dilambangkan dengan warna orange dan di sini skala dilambangkan dengan warna merah. Kelihatan sekali perbedaannya gitu. Kemudian ada kesimpulan sementara. Studi kasus ini menunjukkan bahwa transformasi geometris 2 dimensi dapat dengan mudah diterapkan pada gambar sederhana seperti segitiga menggunakan operasi matriks dalam aljabar linear. Proses implementasi menggunakan Python serta library NumPy dan Matplotlib memberikan pendekatan praktis dalam menerapkan konsep matematika ke dalam pengolahan citra digital. Selain itu, visualisasi hasil transformasi membantu meningkatkan pemahaman konseptual dan ketelitian analitis dalam bidang informatika dan teknik. Kemudian ini ada sumber atau referensi yang saya dapatkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.